Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan ini. Selamat sore bajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan salam sehat untuk kita semua. Perkuliahan ini kita mundurkan dari jam 10 menjadi jam 15 karena dari surat edaran bahwa hari ini dan besok diadakan wisuda di kampus. Jadi di semua kegiatan yang ada di kampus mulai jam 8 sampai jam 2 itu dinonaktifkan dan kita mulai kuliah mundur sampai jam 15 atau jam 3 sore ini. Dan nanti untuk selesainya kira-kira jam 4:30 ya, betul ya? Halo, betul ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, kali ini kita akan belajar terkait dengan apa, Mas, temanya hari ini? Hari ini terkait dengan apa, Mas? Maaf Pak, suara putus-putus. Sebentar. Masa Tentang nggak ada yang tahu? Oke. Income and social class. Untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu saya persilahkan untuk kelompoknya Mas Ahmad Khairul Huda. Monggo Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad. Iya Pak, sebentar Pak, share screen sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera diaktifkan semua. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekaman. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang income dan social class, eksplorasi faktor penentu pembelian consumer goods and jasa, yang beranggotakan 1. Amalia Puji Rahayu dengan NIM 2019-11-436. Yang kedua, Irham Maulana dengan NIM 2019-11-468. Yang ketiga, Ahmad Khairul Huda dengan NIM 2019-11-375. Yang keempat, saya sendiri, Ardianta Wijaya dengan NIM 2019-11-369. Dan yang terakhir, Aji Setio Nugroho dengan NIM 2019-11-353. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh Mbak Amalia. Waktu kami persilakan. Kelas sosial dan pendapatan. Kelas sosial dan pendapatan adalah bagian dari dua faktor eksternal yang memengaruhi pembelian. Kedua faktor tersebut sering disatukan dan dipisahkan dalam kaitannya dengan perilaku pembelian. Akan tetapi, kelas sosial lebih baik untuk digunakan sebagai dasar segmentasi pasar barang tahan lama dibandingkan pendapatan. Pendapatan lebih berpengaruh pada produk-produk mahal yang mana
untuk mengkonsumsinya, konsumen harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Sedangkan kelas sosial lebih dominan dalam mengaruhi produk-produk yang berhubungan dengan prestige, kelihatan mahal, dan menandakan gaya hidup kelas tertentu. Next. Teori titel author Paiges. Kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkah, hierarkis, dan merefleksikan sosial ekonomik seseorang. Kelas sosial dan status sosial ekonomik sering digunakan secara bergantian, karena kelas sosial dikompleksasikan melalui pendekatan struktural dan prosesual. Maliki membedakan menjadi 3 kelas atau lebih, yakni selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Irham Maulana. Yaitu yang pertama kelas atas. Kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat, perseorangan ataupun umum, penghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kestabilan kehidupan keluarga. Yang kedua itu kelas menengah. Kelas ini ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras, pendidikan, kebutuhan menabung, dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunitas. Yang ketiga yaitu kelas bawah. Kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh besar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung. Kelas bawah dibagi menjadi 3, yaitu selanjutnya. Yang pertama, kelas atas atau upper class, mencakup keluarga-keluarga kaya lama yang telah berpengaruh dalam masyarakat dan sudah memiliki kekayaan yang begitu lama. Yang kedua, kelas atas bawah, lower upper class, mempunyai jumlah uang yang sama, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya, dan keluarga ini belum lama berpengaruh terhadap masyarakat. Yang ketiga, kelas menengah atas, upper middle class, mencakup kebanyakan pengusaha dan orang profesional yang berhasil, yang umumnya berlatar belakang keluarga baik dan berpenghasilan yang menyenangkan. Selanjutnya dibaca oleh Mas Khairul Huda. Kelas menengah bawah atau lower middle class meliputi para juru tulis, pegawai kantor, dan orang-orang semi profesional. Kelas bawah atas, upper lower class, terdiri atas sebagian besar pekerja tetap. Kelas bawah lower class meliputi para pekerja tidak tetap, penganggur, buruh musiman. Penggolongan kelas sosial pada penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Menggunakan Index of Social Position atau ISP. Nilai ISP adalah indeks kombinasi antara pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan keluarga. Nilai dari ISP tersebut akan menentukan posisi kelas sosial. Nilai ISP dapat dicari dengan menggunakan rumus bobot pekerjaan dikali 4, ditambah dengan bobot pendidikan dikali 3, ditambah dengan bobot pendapatan dikali 3. Contoh penggolongan ISP. 1, kelas sosial tinggi dengan nilai ISP 10-27. Yang kedua, kelas sosial sedang dengan nilai ISP 28-60. Yang ketiga, kelas sosial rendah 61-100. Menggolongkan pendapatan konsumen sebagai proksi kelas sosial ke dalam 4 tingkatan, yaitu higher income lebih dari 120 juta per tahun, upper middle income kisaran antara 60 sampai 120 juta per tahun, lower middle income kisaran antara 36 juta sampai 60 juta per tahun. Dan yang terakhir lower income kurang dari 36 juta per tahun. Selanjutnya dibaca Mas Haji. Waktu dipersilakan. Hipotesis, ada hubungan antara pendapatan dan kelas sosial dengan pembelian consumer good dan jasa. C. Metode. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian ex post facto,
yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. D. Hasil dan pembahasan. Makanan dan minuman. Konsumsi daging sapi masih berkaitan erat dengan pendapatan dan kelas sosial. Konsumsi susu tidak terlalu berkaitan dengan kelas sosial dan pendapatan. Konsumsi soft drink sama-sama berkaitan dengan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial memiliki kecenderungan lebih sering mengonsumsi fresh food. Pakaian. Kelas sosial dan pendapatan sama-sama berkaitan erat dengan harga baju dan tempat pembelian baju. Barang tahan lama. Kelas sosial dan pendapatan juga menentukan jenis dan harga metode transportasi yaitu yang dipilih. Pendapatan dan kelas sosial sama-sama berkaitan erat dengan kepemilikan alat-alat elektronik. Investasi. Kelas sosial dan pendapatan sama-sama berkaitan erat dengan jenis dan jumlah investasi yang dimiliki. Perbedaannya adalah bahwa pendapatan lebih berkaitan dengan jenis atau ragam investasi, sedangkan kelas sosial berkaitan dengan nilai terinvestasi. Rumah tinggal. Pendapatan dan kelas sosial berkaitan erat dengan kepemilikan dan harga rumah tinggal. Namun secara umum pendapatan konsumen menjadi faktor yang lebih menentukan harga rumah tinggal yang dimiliki atau dibeli. Terima kasih. Itu adalah hasil dari diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Bun, untuk pertanyaannya di Zoom atau di Sunan Pak Bun, atau di WA? Bisa dilanjutkan pertanyaan, Mas? Saya ingin Pertanyaannya bertanya, langsung Pak. di sini Pak? Atau di WA Langsung atau di Sunan? Di sini. Di chat aja. Monggo Mas moderator. Untuk sesi ini, kami membuka sesi pertanyaan dari hasil diskusi kami. Mohon teman-teman, siapa yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Langsung chat ya, sama langsung chat ya, Mas ya. Iya, Pak. Mas, saya mau tanya. Seberapa besar pengaruh kelas sosial terhadap pendapatan? Mohon diulangi lagi, Mbak. Oh iya. Pertanyaannya Berapa? ditaruh chat aja, Pak. Oh iya. Boleh langsung jawab, Pak? Boleh. Pendapatan yang mempengaruhi kelas sosial, bukan kelas sosial yang mempengaruhi pendapatan. Karena dari segi pendapatan itu yang akan mempengaruhi kelas sosial kita di strata mana. Jika pendapatan kita tinggi, pasti kita akan berada di kelas sosial yang tinggi. Begitupun dengan pendapatan kita yang rendah, pasti akan berada di kelas sosial yang rendah. Tergantung dengan indeksnya. Yang di slide ini, Pak. Saya ingin bertanya, Mas.
Oke, jangan lupa tolong ditulis siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Oke, ada lagi? Ada Pak, itu Pak. Sudah saya di chat Pak, kolom chat. Silakan. Atau mau Apakah dikumpulkan dulu atau langsung dijawab boleh? Mohon maaf Pak, punya saya putus-putus. Oke, ini kan ada pertanyaan dari Mas Niko ya. Apakah kelas sosial seseorang dapat berubah? Ini sama ya? Halo? Halo Pak. Terus ini ada Siva bertanya. Ini langsung mau dijawab atau satu kali Pak, saya mau pertanyaan dulu? menjawab pertanyaan dari Mas Niko. Oke. Baik Pak. Kelas sosial tidak bisa berubah karena berbentuk dari proses sosial yang lama. Baik Pak. Iya. Nah. Saya mau menambahkan jawaban dari Mbak Amelia. Oke. Kelas sosial bisa berubah jika pendapatan itu berubah, seperti kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan mempengaruhi pendapatan kita. Dengan seiring waktu pendapatan kita yang semakin besar, kelas sosial pasti akan berubah. Seperti contohnya gaya hidup. Jika pendapatan kita menengah ke bawah, pasti gaya hidup kita yang menengah ke bawah. Jika pendapatan kita berubah menjadi menengah ke atas, pasti kelas sosial kita, gaya hidup kita menjadi menengah ke atas. Oke. Itu tadi pertanyaannya yang pertama itu dari siapa ya, Mas? Kayaknya itu hampir sama ya tadi ya. Yang pertama tadi yang berpengaruh atau tidak, Pak? Kelas sosial itu berpengaruh terhadap pendapatan atau tidak, Pak? Lupa saya tadi yang tanya perempuan, Pak. Siapa yang tanya yang tadi pertama? Saya Pak, Siva. Siva. Mbak Siva ini berapa ya, Mbak? Yang di kolom chat yang 2018 kedua. Pak. Belakangnya 350. 350. Oke. Terus yang menjawab Mas Ahmad semua ya tadi ya? Yang pertama, yang Mas Niko tadi dijawab Mbak Amelia, terus saya tambahin, Mbak. Amelia. Amelia ini berapa, Mbak? Amelia Puji ya? 436, Pak. 436. 436. Oke. 436. Pertanyaan kedua dari Mas Niko. Iya, Pak. 326 dijawab oleh Mas Ahmad ya, Mas Ahmad ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahin lagi, Pak. Ada yang mau menambahin? Silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Siapa? Dimas, Pak. Oke. Dalam strata sosial seperti sekarang, apa sih stratifikasi dan diferensiasi dalam kehidupan sosial di dalam strata sosial ini di masyarakat? Terima kasih, Pak. Sama di chat ya, Mas ya. Baik, Pak. Nah, supaya teman-teman bisa menjawabnya juga.
Oke, satu pertanyaan lagi. Yuk, ada yang lain? Satu pertanyaan lagi. Selain Mas Dimas, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, silahkan bisa dijawab. Maaf Pak, link Zoom-nya tinggal 1 menitan. Nanti bisa di join lagi ya. Iya, Pak. Yang pertanyaan Mas Dimas ada yang bisa menjawab? Saya sambil absen dulu ya. Baik, Pak. Saya absen langsung di daftar ini. Sambil Anda memikirkan jawaban dari Mas Dimas, silahkan